Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianita Artanti, NIM 1814106. Saat ini saya sedang berada di akhir semester 4. Prodi saya Pendidikan Matematika di Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Kampus 1. Saya sedang memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Praktikum Statistik Matematika. Dalam video ini saya akan menerangkan sebuah tutorial uji Pirate Sample T-Test. Jadi sebelum kita menguji, kita harus mengetahui terlebih dahulu konsep dasar dari uji Pirate Sample T-Test. Yang pertama, Pirate Sample T-Test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Jadi, tujuan dari Pirate Sample T-Test yaitu untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Yang kedua, dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama, namun mempunyai dua data. Jadi, masih dalam satu sampel, tetapi mempunyai dua data. Yang ketiga, uji Pirate Sample T-Test merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, sebagaimana dalam aturan statistik parametrik, data penelitian haruslah berdistribusi normal. Jadi, sebelum kita melakukan uji Pirate Sample T-Test, pastikan terlebih dahulu data yang kita punya itu harus sudah berdistribusi normal. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah data. Akan diadakan sebuah penelitian mengenai perbedaan penjualan alat musik gitar di sebuah toko antara sebelum dan sesudah kenaikan harga. Datanya diambil dari 15 toko. Jadi, kita nanti akan mencari tahu apakah ada perbedaan antara sebelum dan sesudah kenaikan harga terhadap alat musik gitar. Nah, yang ini adalah data sebelum kenaikan harga. Yang ini data sesudah kenaikan harga. Nah, langsung saja kita coba uji menggunakan SPSS untuk mengetahui adanya perbedaan atau tidak. Kita masuk ke variabel view, kita tuliskan name-nya sebelum dan sesudah. Sebelum, sesudah. Kita nolkan desimalnya, langsung dalam kolom label kita tulis sebelum kenaikan. Yang ini sesudah kenaikan. Nah, kalau sudah, kita langsung menuju ke data view. Kita copy saja datanya, pastekan di sini. Kemudian data yang sesudah kita pastekan di sini. Nah, kalau sudah memasukkan data, kita langsung menuju ke menu Analyze. Pilih Comparements, lalu pilih Pirate Sample T-Test. Nah, kemudian kita pindahkan variabel sebelum kenaikan menuju ke variabel 1, kemudian variabel sesudah kenaikan kita pindahkan ke variabel 2 dalam box Pirate Variables. Kemudian kita OK. Nah, ini sudah keluar hasil output dari data yang kita input tadi. Jadi ada hasil 3 output. Yang pertama Pirate Sample Statistik, yang kedua Pirate Sample Correlation, dan yang ketiga Pirate Sample T-Test. Nah, output yang ketiga ini adalah output yang paling penting yang akan mengetahui adanya perbedaan antara kenaikan harga sebelum dan sesudah atau
tidak ada perbedaan. Jadi saya sudah memiliki kopiannya, hasil output ini. Kita menuju ke output yang pertama, yaitu Pirate Sample Statistic. Nah, bagian output ini memperlihatkan hasil ringkasan statistik deskriptif dari kedua data sebelum dan sesudah kenaikan harga. Jadi di sini ada min-nya, rata-rata, n itu jumlah sampelnya, ada standard deviation-nya dan standar error mean. Kemudian output yang kedua, Pirate Sample Correlation. Bagian output ini adalah hasil korelasi atau ada tidaknya hubungan antara kedua data sebelum dan sesudah. Jadi dalam data Pirate Sample Correlation ini kita bisa melihat dari signifikasinya. Jika signifikasi ini lebih dari 0,05 sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam korelasi, maka indikasinya adalah tidak ada hubungan antara sebelum dan sesudah. Sebaliknya, jika signifikasi kurang dari 0,05, maka indikasinya terdapat hubungan antara sebelum dan sesudah. Nah, kita lihat di sini nilai signifikasinya 0,018, lebih kecil dari 0,05, maka bisa kita ketahui indikasinya yaitu terdapat hubungan antara sebelum dan sesudah. Kemudian yang terakhir kita menuju ke output ketiga, output yang paling penting yaitu mengenai Pirate Sample T-Test. Di sini dasar pengambilan keputusan ada dua macam. Yang pertama, jika nilai signifikasi two-tailed yang bagian ujung ini lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil penjualan sebelum dan sesudah kenaikan harga. Yang kedua, jika nilai signifikasi ini kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikansi antara hasil yang kedua, jika nilai signifikansi two-tailed ini kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil penjualan sebelum dan sesudah kenaikan harga. Jadi di sini ada bermacam-macam ya, ada mean, ada standard deviation, ada standard error mean, ada lower upper, ada nilai T, DF, dan signifikasi. Jadi kita lihat saja bagian signifikasinya yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan. Nah, bisa kita lihat di sini nilai signifikasinya 0,787. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa nilai signifikasi two-tailed yaitu 0,787 lebih besar dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil penjualan sebelum dan sesudah kenaikan harga. Jadi ini adalah keputusan yang bisa kita ambil dari data yang kita punya tadi. Sini mengenai penjualan alat musik gitar sebuah toko sebelum dan sesudah kenaikan harga, dan hasilnya adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil tersebut. Jadi cukup sekian tutorial uji Pirate Sample T-Test yang bisa saya sampaikan.
Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jika ada salah kata, ucapan, atau penulisan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.